Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Malam. Untuk kali ini kita akan membawakan cerita tentang mantan preman. Dan sebelum kita lanjut ke dalam inti ceritanya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Suara Malam. Dan bagi teman-teman yang ingin dibacakan ceritanya, nanti silahkan saja kirim email melalui email yang tertera dalam deskripsi, yang akan kami cantumkan dalam deskripsi. Dan seperti apa kisah untuk kali ini? Langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Herman adalah pria berusia 40 tahun yang berusaha mengubur masa lalunya yang kelam. Ia dulunya preman yang paling ditakuti, pimpinan geng yang dikenal kejam di kota kecilnya. Bersama 3 sahabatnya, Wawan, Denny, dan Jeffrey, Herman melakukan berbagai kejahatan, mulai dari pemerasan, pencurian, hingga perampokan bersenjata. Namun dosa terbesar yang terus menghantui hidupnya adalah peristiwa tragis 5 tahun lalu yang merenggut nyawa seseorang. Malam itu, Herman dan gengnya merencanakan aksi besar, merampok toko sembako milik Pak Sarman, seorang pria tua yang hidup sederhana. Toko itu dianggap target mudah, dan mereka membutuhkan uang cepat untuk melunasi utang perjudian. "Ini rencana gampang. Kita masuk, ambil uang, dan keluar," kata Herman kepada gengnya. Namun ketika mulai eksekusi, semuanya berjalan di luar rencana. Pak Sarman yang mendengar suara gaduh di tengah malam berusaha melawan dengan tongkat kayunya. "Pergi dari sini, jangan sentuh uangku," teriak Pak Sarman dengan keberanian yang mengejutkan Herman. Situasi berubah menjadi kacau. Wawan yang sudah mabuk kehilangan kendali dan menghantam ke Pak Sarman dengan balok kayu. Darah memercik dan tubuh Pak Sarman terjatuh ke lantai. "Kenapa kau lakukan itu?" Herman berteriak. Tetapi waktu tidak berpihak pada mereka. Dalam kepanikan, mereka kabur membawa uang, meninggalkan pria tua itu tergeletak tak bergerak. Keesokan harinya, berita kematian Pak Sarman menyebar. Polisi segera melakukan penyelidikan, dan dalam waktu sebulan, Jeffrey tertangkap dan membongkar kejahatan mereka. Herman dan teman-temannya dijatuhi hukuman penjara, tetapi Wawan dan Benny menghilang, melarikan diri dari hukuman. Di balik jeruji, Herman dihantui rasa bersalah. Wajah Pak Sarman selalu muncul dalam mimpinya, penuh luka dan darah, menatapnya dengan mata yang penuh dendam. Setelah menjalani puluhan tahun penjara, Herman mencoba memulai hidup baru. Ia pindah ke sebuah kampung kecil, jauh dari kota tempat ia tumbuh besar. Di sana, ia bekerja sebagai tukang bangunan dan tinggal di rumah sewa sederhana yang dekat hutan. Namun, hidup baru tidak semudah yang ia bayangkan. Banyak warga yang mencurigai Herman karena masa lalunya yang kejam. Meski ia mencoba bersikap ramah, sebagian besar orang menghindarinya, terutama ketika desas-desus tentang masa lalunya mulai menyebar. Satu-satunya tempat di mana Herman merasa sedikit nyaman adalah warung kopi milik Pak Joko, seorang pria tua yang bijak. Warung itu menjadi tempat kumpul warga, dan meski Herman jarang berbicara, ia sering duduk di sudut mendengarkan percakapan orang lain. Beberapa minggu setelah Herman menetap, kampung itu digemparkan oleh berita hilangnya seorang pemuda bernama Arman. Arman yang dikenal sebagai anak muda pemberani berakhir terlihat berjalan melewati lorong sempit yang menghubungkan kampung dengan jalan utama. Lorong itu sudah lama dianggap angker oleh warga. Sudah tiga orang hilang di lorong itu dalam 2 bulan terakhir. Salah satu pelanggan tetap warung kopi. Lorong itu memang punya sejarah kejam.
Banyak yang bilang arwah penasaran gentayangan di sana, timpal Pak Joko dengan nada serius. Herman mendengarkan pembicaraan itu dengan cermat. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, terutama ketika ia mulai mendengar cerita tentang lorong itu yang disebut sebagai tempat di mana dosa-dosa masa lalu bisa kembali menghantui. Suatu malam, Herman memutuskan untuk melewati lorong itu dalam perjalanan pulang. Udara terasa dingin dan langkah kakinya bergema di antara dinding-dinding sempit. Ketika ia berjalan, ia mendengar suara langkah kaki lain di belakangnya. Herman berhenti dan menoleh, tetapi lorong itu kosong. Namun, perasaan aneh membuat bulu kuduknya merinding. Di kejauhan, ia melihat bayangan seseorang. Bayangan itu semakin mendekat, dan ketika akhirnya terlihat jelas, Herman terkejut. Sosok itu adalah Pak Sarman, dengan wajah penuh luka dan darah mengalir dari kepalanya. Herman. Suara Pak Sarman terdengar serak dan penuh dendam. Herman berlari sekencang-kencangnya hingga sampai di rumah. Malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangkan, Pak Sarman terus menghantui pikirannya. Ketika hilang kabar tentang Arman menyebar, warga mulai mencurigai Herman. Desas-desus tentang masa lalunya semakin kuat dan bagi yang percaya bahwa ia membawa kutukan ke kampung itu. Kau harus pergi dari sini, Herman, kata salah satu warga dengan nada mengancam. Herman mencoba membela diri. Saya tidak tahu apa-apa tentang Arman. Saya hanya ingin hidup tenang. Namun amarah warga semakin memuncak. Herman merasa terpojok dan tidak tahu harus berbuat apa. Herman memutuskan untuk menghadapi lorong itu lagi. Ia membawa lilin dan bunga, berharap bisa meminta kepada Pak Sarman dan arwah-arwah yang menghantui tempat itu. Ketika ia sampai di tengah lorong, udara berubah menjadi sangat dingin. Kegelapan seolah-olah hidup dan suara-suara aneh terdengar dari segala arah. Herman, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Sosok Pak Sarman muncul, diikuti oleh Wawan dan Benny, dua sahabat lamanya yang telah meninggal dunia. Kau pikir bisa melarikan diri dari dosa-dosamu? Tanya Pak Sarman dengan nada tingginya. Herman jatuh berlutut menangis. Saya menyesal. Saya minta maaf. Saya tahu saya salah. Namun arwah-arwah itu tidak bergerak. Mereka mengelilingi Herman dan kegelapan melorong menelan semuanya. Keesokan paginya warga menemukan Herman pingsan di lorong dengan tubuh kaku dan wajah penuh ketakutan. Ia masih hidup tetapi tidak pernah berbicara tentang malam itu. Sejak kejadian itu, lorong tersebut ditutupi oleh warga dan desas-desus tentang keangkerannya terus berkembang. Herman yang kini lebih religius dan sering membantu warga tanpa pamrih, mereka menjadi pengingat bahwa dosa terbesar apapun tidak akan pernah benar-benar hilang dan selalu ada orang yang harus dibayar. Oke teman-teman, sekian kisah untuk kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Dan tulis komentar kalian di dalam komen komentar. Dan nantikan kisah horor selanjutnya tetap di channel Suara Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.